Keluarga Emas Indonesia per 1 April 2022 nanti akan berlaku ketentuan yang baru terkait perpajakan emas, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, apa dampaknya buat kita yang udah menabung emas dan bagaimana menyikapinya? Goldfather akan bahas buat teman-teman, dan menurut Goldfather ini sangat penting untuk kita ketahui. Simak videonya berikut ini. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Emas Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya, semoga sehat selalu. Kali ini Goldfather akan coba mengulas sedikit tentang perpajakan yang terkait dengan transaksi jual beli emas. Nah teman-teman, tadi Goldfather sudah disebutkan bahwa ada undang-undang yang baru nomor 7 tahun 2021 yang mengatur tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Di dalamnya diatur tentang penyerahan barang kena pajak, salah satunya emas. Ya, Goldfather sebutkan pertama itu mengacu pada pasal 4A ayat 2 huruf D menyatakan bahwa uang emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat-surat berharga tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Artinya kalau transaksi kita jual beli itu tidak ada hubungannya untuk cadangan devisa negara, berarti kena dong PPN. Nah, kan selama ini kita kalau beli emas di butik Antam kenanya PPH yang besarnya 0,45 sampai 0,9%. Nah, kalau dengan berlakunya ketentuan ini, undang-undang ini, sepertinya akan kena PPN yaitu sebesar 11%. Ya, jadi di sini juga mengatur ketentuan bahwa PPN itu naik dari 10% menjadi 11% nanti per 1 April 2022, dan nanti di Januari 2025 akan menjadi 12%. Nah, dampaknya apa buat kita tuh guys? Dampaknya adalah ya berarti harga emasnya akan naik teman-teman ya, kalau kita mengacu kepada ketentuan yang itu. Naik berapa persen Pak? Paling tidak ya PPN nya 11%. Dengan adanya PPN 11%, harga emasnya naik, tapi kalau buybacknya tetap, maka spreadnya akan semakin besar antara kita membeli dan kita menjual. Tentu kita akan bertanya, masih worth it gak kita investasi di emas? Jadi poin perubahannya ada di pasal 4A ayat 2 huruf D. Sementara sebelumnya Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009 pasal 4A ayat 2 huruf D menyatakan bahwa uang emas batangan dan surat-surat berharga tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Itu yang sebelumnya, yang 2009. Nah kalau sekarang udah nggak ada lagi tuh, hanya khusus yang terkait dengan kepentingan cadangan devisa negara. Perak juga sama teman-teman. Di Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009 dijelaskan bahwa pasal 16B ayat 1 huruf J menyatakan bahwa bahan baku perak untuk kerajinan merupakan salah satu barang yang bersifat strategis sehingga dibebaskan dari PPN. Itu yang 2009. Tapi di undang-undang yang baru nomor 7 tahun 2021 pasal 16B ayat 1A huruf J menyatakan bahwa barang yang bersifat strategis terbatas hanya barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Perak sudah dihapus dari daftar ini. Artinya jual beli emas dan perak batangan nih teman-teman akan dikenai PPN 11%. Nah, Goldfather juga bertanya-tanya nih, sistem penghitungan pajaknya seperti apa? Yang pertama, apakah seperti modelnya perhiasan sekarang, dari harga jual perhiasan dikali dasar pengenaan pajaknya yaitu 20%, baru kemudian dikali PPN ya 10%, jadi netnya 2% pajak perhiasan? Ataukah PPN untuk emas batangan ini langsung 11% kali harga jualnya? Misalnya kalau harga jual 1 gram ini 1 juta, langsung dikali 11%, maka jadi 110.000 pajaknya aja teman-teman. Terus ditambah lagi PPh nggak gitu, makanya jadi gede banget nih kalau kita beli emas batangan. Kalau gitu gimana dong kita beli perhiasan? Nah, oke, mudah-mudahan sih emas batangan ini ya kenanya PPh aja sih ya pada saat beli ya. PPh yang selama ini berlaku 0,45 atau 0,9 karena emas batangan. Nah pertanyaan berikutnya, apakah untuk produk-produk yang koin itu berarti dia diperlakukan seperti perhiasan? Jadi dari nilai harga emasnya dikalikan dasar pengenaan pajaknya yang 20%, baru kali PPN-nya. Udah jelas banget di undang-undang itu ditegaskan emas batangan, berarti kan yang seperti ini teman-teman ya. Kalau ini kan bentuknya koin, ini mungkin udah termasuk perhiasan ya. Ada 3 pertanyaan Goldfather. Jadi yang pertama itu adalah apakah benar nih kalau kita beli emas di Antam kena PPN 11% plus PPh? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah benar pengenaan PPN-nya itu langsung dari harga jual emasnya 11%? Wah itu berat banget ya teman-teman ya.
Yang ketiga adalah apakah dengan demikian berarti yang koin itu berarti perlakuannya seperti perhiasan karena bukan emas batangan. Kalau perhiasan sistem penghitungannya tadi dari nilai jual kali dasar pengenaan pajak 20% baru kali PPN-nya. Nah, itu beberapa pertanyaan Goldfather, mudah-mudahan nanti Goldfather bisa cari lagi informasi, berdiskusi dengan pihak perpajakan ya agar lebih jelas untuk kita semuanya. Nah, yang berikutnya adalah yang Goldfather ingin sampaikan bagaimana kita menyikapinya nih teman-teman. Kalau di grup keluarga emas Indonesia mungkin lebih kurang 1 bulan terakhir ini banyak tuh pertanyaan tentang Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 ini yang berdampak pada jual beli emas batangan. Tapi karena Goldfather baru bisa share sekarang, mungkin kita belinya sekarang nih teman-teman, sebelum tanggal 1 April harga emas batangan pasti akan naik. Nah, gitulah kira-kira. Tapi sesuaikan juga dengan budget kita teman-temannya, jangan panik buying, tapi ya worth it nih kalau beli sekarang ya. Di Butik Anta masih kena PPh aja 0,45% sampai 0,9%. Nanti per 1 April sudah kena PPN 11%. Nah, itu teman-teman, kita tunggu nanti penerapannya di Butik Antam sebagai acuan kita dalam transaksi emas. Bagaimana nanti penerapannya, ya kita mengacu ke sana lah. Sambil kita gali lagi informasi tentang ketentuan ini karena akan sangat penting buat kita yang ingin berinvestasi di emas. Nah, kalau ada teman-teman lebih paham tentang sistem pengenaan PPN terkait dengan transaksi emas batangan ini, silakan share di kolom komentar ya teman-teman ya, agar kita bisa belajar bersama. Demikian, tetap semangat teman-teman, tambah skipping lagi menuju One Family One Kilo for Better Indonesia. Dah, assalamualaikum. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi.